Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di Mushola Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang dalam kegiatan tausiah rutin di bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ulum MSI, dosen, staf dan juga mahasiswa yang telah menyempatkan hadir dalam kegiatan tausiah kita pada siang hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah dengan judul Puasa pendidikan apa ya, 3 komponen lupa. Baik, yang dimana materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Ulum MSI sendiri, dimana pembahasan tausiah kali ini sangat penting bagi kita semua. Saya harap teman-teman sekalian, dosen dan juga staf dapat mendengarkan dengan seksama agar puasanya mendapatkan keberkahan serta kelancaran. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan tausiah dari Bapak kepada Bapak. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin tanggal 1 April 2024, kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutinitas bulanan, khususnya bulan Ramadan, yaitu tausiah singkat ya. Hari ini Bapak tidak ngecek jadwal ya, Pikir Bapak masih ya di antara Selasa atau Rabu gitu. Sehingga intinya Bapak tidak sempat file Word ini Bapak transfer ke PTT. Oke. Pada pertemuan tausiah pertama kemarin kita sudah membahas tentang pengertian apa itu manusia, kemudian pengertian puasa, dan pengertian pendidikan. Jadi ada 3 komponen yang sudah kita bahas, yaitu manusia, puasa, dan pendidikan. Tentu saja dalam pendekatan konsep Islam. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan keterkaitan antara manusia, puasa, dan pendidikan. Apa sih hubungan ketiganya antara manusia, puasa, dan pendidikan? Baik, manusia sebagai hamba dan khalifah. Jadi kita di muka bumi ini dua gelar kita ya, dua status kita. Status kita sebagai hamba Allah, dan yang kedua status kita sebagai khalifah. Khalifah artinya bisa diartikan sebagai pimpinan, khalifah bisa diartikan sebagai wakil Tuhan, wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa kita diciptakan dalam bentuk yang sesempurnanya. Dengan demikian, ada tuntutan untuk terus mengembangkan diri secara spiritual. Ya. Pengembangan secara spiritual ini wujudnya tidak lain adalah bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban kita dalam konteks ibadah. Sholat 5 waktu. Ya. Nah, sholat 5 waktu ini tidak bisa dilaksanakan dengan sekehendak hati, ya, tidak bisa dilaksanakan dengan nafsu, ya, ada tuntunannya, ya. Nah, tuntunan itu harus kita pelajari.
Nah, bagaimana cara kita belajarnya? Tentu saja melalui salah satu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Kemudian intelektual. Selain spiritual, kita diwajibkan untuk mengembangkan intelektual. Bagaimana cara pikir kita, cara pandang kita, ya, memaksimalkan fungsi otak kita, fungsi kognisi kita, ya. Balik lagi ke jalur pendidikan. Selain dua komponen itu, spiritual dan intelektual, ada komponen yang lain yaitu tentang moral. Ya. Moral, etika hari ini sangat mahal, ya. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, tapi kurang atau tidak punya etika. Nilai yang tertinggi yang melekat pada manusia itu sesungguhnya bukan intelektual, ya, hakikatnya. Nilai manusia itu letaknya pada etika, pada moral. Ya. Makanya bicara moral, bicara etika itu harus kita junjung tinggi. Dengan demikian, proses pendidikan yang holistik membantu dalam pencapaian tujuan ini sebagai manusia insan kamil yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu puasa. Ya. Kita sudah melalui puasa sudah berapa hari? Sudah berapa hari? 21 hari, ya. Totalnya ada yang 29, ada yang 30. Artinya kalau 29 sisa 8 hari lagi nih. Ya. Kalau yang 30 artinya sisa 9 hari lagi. Yaitu berdasarkan keyakinan kita masing-masing gitu ya. Nah, puasa ini dikatakan ibadah, ya, ibadah. Dan ibadah puasa ini hubungannya langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang tahu tentang puasa kita. Ya. Dan ibadah yang paling lama tidak ada yang lain, tidak ada ibadah yang lain kecuali puasa. Ya. Bahasa umumnya ibadah, kenapa ibadah dikatakan ibadah puasa paling lama? Berjalan kurang lebih 1 bulan. Itu bahasa umumnya, ya. Meskipun konkretnya 1 bulan itu bisa 29, bisa 30. Oke. Kemudian apa sih hakikat puasa itu? Nah, ketika kita melalui puasa, apa yang kita dapat? Pertama, manusia diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Sesuatu yang kita tekan, sesuatu yang kita tahan. Ini kalau teorinya Freud, ya, di bawah perut, urusan di bawah perut, fisiologis, ya, makan, minum, dan nafsu-nafsu yang lain, itu kita harus tahan. Ada nafsu yang sesungguhnya sah, ya, artinya boleh, tapi kita tahan di waktu siang hari. Apa yang sah sesungguhnya boleh, cuma ditahan waktu siang hari, ya, dalam konteks rumah tangga suami istri, ya. Itu sah karena sudah nikah. Tapi nggak boleh dilakukan di siang hari, termasuk nafsu itu. Kemudian memfokuskan diri pada nilai-nilai spiritual. Bagaimana wujud perilaku nilai-nilai spiritual pada waktu puasa ini? Kita banyak berdiam diri, kita banyak berzikir, kita banyak diskusi tentang agama, ya. Kita tidak banyak membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Pak, bagaimana ketika puasa sama hanya di waktu luar puasa? Maksudnya kita masih membicarakan orang lain, kita masih ngepoin orang lain. Artinya pahala puasanya kemungkinan berkurang. Ya, kadarnya dia.
Kemudian puasa mengajarkan kesabaran, disiplin, dan empati yang merupakan bagian penting dari pembentukan karakter. Ya. Intinya, ya, hikmah yang kita dapat ketika kita menjalani puasa, mudah saja sebetulnya menaklukkan hawa nafsu itu, ya, dengan puasa saja. Hawa nafsu itu jangan kita pikirkan sebatas pengen makan berlebihan, penguasaan materi. Materi itu finansial maksud saya, bukan materi kuliah ya. Bukan ya. Semua hal yang kita tahan ya, itu bisa kita lalui dengan puasa. Kemudian disiplin ya. Ciri karakter pembentuk puasa adalah kemunculan di perilaku disiplin. Apa contoh konkret perilaku disiplin dalam konteks puasa? Kita tidak mau berbuka ketika kita belum mendengar suara azan, suara beduk, ya. Lah terdengar. Biasanya kalau kita di rumah, itu kalau ada suara mic di masjid, gitu ya, bunyi-bunyi gitu ya. Itu sudah senang banget dalam hati kita ya. Artinya sebentar lagi dia akan azan. Kemudian mengajarkan kita ke empati ya. Empati itu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ya. Jadi apa wujud konkret kita berempati ya? Di bulan puasa lihat saja perilaku orang lain itu. Ada banyak orang memberi sesuatu kepada orang lain, entah itu dalam bukaan, entah atau bantuan yang lain dan sebagainya. Akumulasi dari itu, kesabaran, disiplin, empati, ini akan membentuk karakter individual. Ya. Poin keempat, ya, adalah praktek yang konkret dari proses beribadah kepada Allah SWT untuk menunjukkan ketaatan. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pendidikan. Pendidikan adalah sarana yang untuk memahami dunia dan untuk mencapai tujuan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Jadi apa gunanya, apa manfaatnya kita kuliah, ya, sekolah, ya, apa manfaatnya? Tidak lain adalah sarana untuk memahami dunia. Ya. Dunia ini kan harus dipahami dengan segala isinya ya. Antara lain dengan pendidikan. Selain memahami dunia, tentu saja untuk mencapai tujuan hidup. Dengan bahasa kita mencapai cita-cita. Ya. Kita kan punya keinginan masing-masing nih. Ya, si A punya keinginan seperti ini, si B punya keinginan seperti ini. Ya, tentu saja sarananya dengan pendidikan. Dikatakan bahwa pendidikan membuka pintu untuk mengenal Allah melalui pengetahuan tentang ciptaannya dan hukum-hukumnya. Jadi ada dua komponen yang terpenting, melalui ciptaan dan hukum-hukumnya. Ya. Artinya bisa juga dikatakan di sini bahwa yang namanya belajar itu bukan saja di kelas, bukan saja belajar secara formal. Kita mengenal lingkungan kita, lingkungan lebih jauh, ya, lingkungan sosial itu bagian dari belajar, bagian dari pendidikan. Kemudian membekali manusia untuk menjalankan peran sebagai khalifah dengan bijaksana. Oke. Selanjutnya hakikat hidup manusia dalam Islam. Jadi apa sih fungsi, manfaat atau hakikat kita ini hidup ini seperti apa? Apakah kita hidup ini selesai sampai di dunia saja? Apakah ada keberlanjutan? Nah, ya, kalau menurut konsep Islam, terintegrasi melalui manusia, puasa dan pendidikan adalah untuk mencapai ketakwaan. Jadi kita ini hidup ini bukan untuk jadi sarjana sebetulnya. Bukan untuk bekerja di BUMN sebetulnya. Itu hanya bagian proses saja, ya. Yang antara lain kecilnya, ya.
hakikat kita hidup ini untuk mencapai ketakwaan, ya. Sesuai dengan keyakinan kita. Jadi jangan salah mengambil tujuan hidup, ya. Jangan salah. Tujuan hidup saya pengen kaya, Pak. Bukan. Ya. Kaya itu sasaran antara saja. Ya. Anda menjadi S1 itu sasaran antara saja. Sasaran akhir, target akhir adalah mencapai ketakwaan. Sarananya dengan pendidikan. Mengembangkan diri dalam semua aspek kehidupan dan berkontribusi positif terhadap dunia ini sambil berusaha untuk sukses di dunia dan pilih mana? Sukses dunia saja tanpa sukses akhirat atau sukses akhirat? Anda memilih yang mana? Ya, diusahakan memilih keduanya, sukses dunia dan sukses akhirat. Tapi kebanyakan di antara kita ini kalau sudah sukses dunia lupa sukses akhirat. Dia kira harta-hartanya yang ditumpuk-tumpuk itu dalam bentuk deposito, dalam bentuk aset gitu ya, dia kira bisa menjadikan kebahagiaan akhiratnya. Tidak, ya, tidak. Ya. Kalau kita mati, ya, dibawa enggak aset-aset kita? Enggak ada. Enggak ada. Yang kita bawa cuman amal kebaikan saja. Ya. Semua ditinggalkan. Termasuk yang terdekat dengan kita, anak, istri. Kita bayangkan ketika kita jaya, ketika kita kaya, ya, ukuran dunia, kita punya banyak aset, kita ninggal nih, ya. Yang tinggal anak istri kita. Berapa langkah dari kuburan setelah kita dikuburkan, khususnya anak kita sudah ribut, ya, dalam persoalan harta waris. Jadi tidak ada gunanya, ya. Sebaiknya itu menjadi sarana. Oke. Ini adalah perjalanan yang melibatkan keterlibatan aktif manusia dalam proses belajar seumur hidup, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Nah, ini saya gambarkan, ya, keterkaitan konsep manusia, puasa dan pendidikan. Ya, ada pendidikan di sini, ada ketakwaan, ada puasa, khalifah, manusia, ta'aruf, pembentukan karakter dan ibadah. Ya. Artinya apa? Di sini penjelasannya, ya, menggambarkan keterkaitan antara konsep-konsep utama manusia, puasa, pendidikan dalam konsep Islam, ya, beserta konsep-konsep lain seperti ketakwaan, khalifah, ibadah, pembentukan karakter dan ta'aruf. Grafik ini mengilustrasikan hubungan timbal balik antara konsep-konsep tersebut yang menekankan pentingnya setiap elemen dalam membentuk kehidupan seorang muslim yang utuh. Ya, ini manusia nih. Tadi dikatakan manusia itu adalah khalifah, pimpinan atau wakil Tuhan, wakil Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia juga harus menjalankan apa yang disebut puasa. Selain puasa, yang harus dilakukan manusia adalah belajar, yaitu pendidikan. Kemudian aktualisasi dari pendidikan, munculnya ketakwaan. Selanjutnya, ya, komponen lain selain puasa adalah ibadah. Nah, harapannya ketika penguatan puasa, pendidikan, ketakwaan, ya, ibadah, ya, dan otomatis akan membentuk karakter personal seseorang. Ini keterkaitan antar komponen itu, ya. Itu. Kemudian terakhir penutup. Pertama, ya, mari kita gunakan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk merenung dan mengintrospeksi diri, ya. Harapannya dari tahun ke tahun kita menjadi lebih baik, ya. Ukuran lebih baik itu pertama penilaian ada pada evaluasi diri.
ukuran menjadi terbaik itu adalah penilaian dari orang lain. Ya. Jadi berdasarkan evaluasi diri, introspeksi diri, dan penilaian dari orang lain. Poin yang kedua, kita ajak untuk selalu mengingat siapa kita dan apa peran kita. Ya. Jadi kita harus selalu, kita ini siapa sih? Terus ketika kita sudah tahu jawabannya siapa kita, peran kita ini seperti apa? Peran kita maknanya baik itu lingkungan terkecil dalam keluarga, masyarakat maupun untuk negara. Terus bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ajaran Islam? Semaksimal yang bisa kita lakukan. Semoga dengan memahami lebih dalam tentang konsep manusia dalam Islam, kita bisa menjadikan individu yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Bapak Muhammad Ruyun MSI. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada para teman-teman, dosen serta staf yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Tidak ada. Ya, enggak. Baik, izinkan saya membacakan sedikit informasi pada tausiah hari ini. Keterkaitan manusia, kuasa dan juga pendidikan, di mana manusia itu memiliki dua status sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini, di mana manusia harus dituntut untuk menggambarkan dirinya secara spiritual, intelektual maupun moralnya. Lalu kita juga harus mengembangkan ibadah kita melalui puasa, yang dimana ini beberapa poin disebutkan bahwasanya kita harus mengendalikan hawa nafsu dengan fokus kepada nilai-nilai spiritual seperti berzikir, diskusi agama, dan tidak membenci orang lain. Selanjutnya ada pendidikan, di mana ini merupakan salah satu sarana di mana kita untuk memahami dunia dan mencapai tujuan hidup sesuai dengan ajaran Islam yang telah kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan ini pun juga terintegrasi dalam konsep manusia, puasa, dan pendidikan untuk mencapai ketakwaan hidup. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya dan juga tausiah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada tausiah kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah saya manapun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.